Sadar PKK-ku ada di Jatiuwung. Hai keluarga Indonesia, marilah kita tanamkan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lindungi dari berbagai kekerasan, jauhi juga bahaya narkoba. Mari, hey, kita sadarkan. Paredi pola asuh anak dan remaja di era digital. Paredi pola asuh anak dan remaja di era digital. Paredi pola asuh anak dan remaja di era digital untuk Indonesia Emas bebas KDRT TPPKK Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas. PKK Jaya, jaya, jaya. Cibodas Simpel. Jatiuwung juara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars PKK. Hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Ibu-ibu, kita lanjut main beberan di saung yuk. Ayo. La 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPPKK Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, pada siang hari ini akan memainkan simulasi pola asuh anak dan remaja di era
digital untuk Indonesia Emas bebas KDRT. Sebelum permainan ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu alat-alat apa saja yang digunakan dalam permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Yang pertama, ada beberan. Bagaimana ibu-ibu, ada yang tahu apa itu beberan? Tidak tahu, Bu. Permainan ya, Bu. Beberan adalah alat bergambar yang digunakan untuk permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Yang kedua, ada kartu materi. Ketiga, kartu sanksi. Keempat, ada kartu pesan. Selanjutnya, ada kartu kocokan. Yang keenam, ada kancing sebagai penentu langkah. Dan yang terakhir, ada buku panduan. Baik ibu-ibu, sebelum permainan ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ibu Sari, saya selaku fasilitator. Di samping kanan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hesti sebagai notulis. dan di samping kiri saya, Assalamualaikum, nama saya Ibu Maisaro sebagai narasumber. selanjutnya, Assalamualaikum, nama saya Bu Riris, pemain ke-1. Hai ibu-ibu, nama saya Lia sebagai pemain 2. Hai ibu-ibu, nama saya Vivi sebagai pemain 3. Halo, nama saya Ibu Atika sebagai pemain 4. dan ada juga penonton loh. Hai ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Sebelum dimulai, saya akan membagikan papan nama kepada masing-masing pemain. Oke, yang pertama ada fasilitator, saya sendiri. Yang kedua ada papan nama untuk notulis. Silahkan Ibu Hesti. Ada juga papan nama untuk narasumber. Silahkan Bu Mai. Ada juga papan nama untuk pemain 1. Silahkan Ibu Riris. Ada untuk pemain 2, Ibu Lia. Ada papan nama untuk pemain 3, Bu Vivi. Dan ada juga papan nama untuk pemain 4. Silahkan Bu Atik. Sebelum dimulai, yuk kita pakai sama-sama ibu-ibu. Ayo. Baik ibu-ibu, sebelum permainan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya Bu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu siap bermain? Siap. Semangat? Semangat. Saya akan lemparkan kancingnya ya. Ya. Ayo. Saya dapat warna biru. Ya, saya dapat warna hitam. Saya dapat warna biru tua. Saya dapat warna merah. Sekarang kita mulai ya. Kita kocok ya. Ya. Silahkan kepada pemain 1. Saya dapat nomor 18. Oke, pemain 1 mendapatkan nomor 18. Baik Ibu, silahkan dihitung kancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baik, pemain 1 mendapatkan materi. Silahkan pemain 1 diambil kartunya. Seorang anak yang diperlakukan kasar sejak usia dini dapat mengakibatkan anak tersebut tidak percaya diri, penakut, dan kadang-kadang nakal. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih kepada pemain 1. Silahkan dijawab Ibu untuk pertanyaannya. Menurut saya, karena anak pada dasarnya mengaruhi rasa aman dan kasih sayang. Terkadang orang tua kurang memahami dan menyadari sehingga anak tersebut ketakutan. Terima kasih kepada pemain 1 atas jawabannya. Bagaimana para pemain yang lain? Ada yang ingin menyanggah atau mungkin menambahkan? Saya, Bu. Menurut saya, sebaiknya orang tua memberikan contoh yang baik dengan tidak berlaku kasar terhadap anak. Karena sikap orang tua nantinya akan mempengaruhi perkembangan emosi anak. Misal seperti tidak percaya diri, penakut, dan terkadang nakal. Terima kasih kepada pemain 2. Bagaimana yang lain, para pemain atau mungkin penonton? Ada yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah? Saya, Bu, menurut pendapat saya, bila anak diperlakukan kasar, anak itu akan teringat di masa yang akan datang, Bu. Ya, terima kasih kepada pemain 3 atas jawabannya.
Bagaimana mungkin para penonton? Ada yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah? Saya Bu, saya setuju dengan pendapat pemain ke-1 dan ke-2. Namun, bagaimana jika orang tua tersebut masih melakukan kekerasan terhadap anak? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Kepada Ibu Maisaroh, dipersilahkan. Baik ibu-ibu, yang pertama harus ada bonding yang intens antara anak dan orang tua. Dan yang kedua, jika memang orang tua masih sering bersikap kasar, orang tua harus lebih tenang dan sabar dalam menghadapi anak. Yang ketiga, orang tua harus belajar mengalah jika memang diperlukan agar anak pun tidak selalu merasa disalahkan. Dan yang keempat, orang tua juga bisa menanyakan terlebih dahulu apa yang bisa mengutarakan sesuatu pada anak. Jika anak tidak berkenan, cari waktu yang tepat. Dan yang kelima, mencoba memahami kondisi anak ataupun sebaliknya. Demikian tadi penjelasan dari narasumber kita. Bagaimana ibu-ibu? Sudah jelas? Jelas. Oke, baik kita lanjutkan. Silahkan kepada pemain 2, diambil kartunya. Hore, saya mendapatkan nomor 4. Ya, pemain nomor 2 mendapatkan nomor 4. Baik ibu, silahkan dihitung. Hitung ya Bu. 1, 2, 3, 4. Waduh, saya mendapatkan sanksi. Pemain 2 mendapatkan sanksi. Baik ibu-ibu, saya ambil kartunya. Silahkan kepada pemain 2. Saya mendapatkan sanksi untuk menyanyikan lagu Kasih Ibu. Pemain 2 mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Kasih Ibu. Bagaimana Bu, mau menyanyikan sendiri atau bersama-sama? Kita menyanyikan lagu Kasih Ibunya bareng-bareng ya Bu. Ayo! Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai samsu yang menyinari dunia. Baik ibu-ibu, silahkan kepada pemain 3. Saya mendapatkan nomor 34 ya ibu-ibu. Pemain 3 mendapatkan nomor 34. Baik ibu, silahkan dihitung kancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 34. Pemain 3 mendapatkan kartu materi nomor 34. Untuk selanjutnya, saya ambil kartu materi. Silakan kepada pemain 3 untuk diambil kartunya. Baik, pemain 3 silakan dibacakan pertanyaannya. Agus selalu pergi ke rumah temannya karena tidak betah di rumah. Karena ayah ibunya selalu bertengkar terus. Apa akibat terhadap anaknya? Bagaimana menurut pendapat Anda? Sopan lu salam kayak apa lu diem aja sama suami nggak ada sopan-sopannya ya. Lu ya, laki kerjaannya tiap hari main HP, tiduran aja, lu mana tanggung jawab lu sebagai laki-laki? Ya seenggaknya lu sopan lah sama Ya, gua capek suami, tiap ya. hari Cuma kerja salam lu. doang. Apa salah aja lu salim apa salam gitu. Ngapain gue saling sama orang yang malas kerja kayak lu? Pun lu ngajarannya gitu banget lu siapa yang ngajarin gitu. Gini aja, gue tuh ya berasal dari keluarga kaya, gue gak mau punya laki-laki kere kayak lu. Oke. Terima kasih kepada pemain 3. Silahkan dijawab pertanyaannya. Menurut pendapat saya, Agus tidak betah di rumah. Hal ini bisa berakibat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan bila tidak diatasi, itu bisa berakibat buruk dan putus asa. Ya, terima kasih kepada pemain 3 atas jawabannya. Untuk selanjutnya, bagaimana ibu-ibu, para pemain atau mungkin penonton, ada yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah jawaban dari pemain 3? Bu, kalau berantem itu jangan di depan anak ya Bu. Bisa mengganggu psikis anak sampai dewasa. Terima kasih kepada pemain 3 dan pemain 4 atas jawabannya. Mungkin para penonton ada yang ingin menyanggah atau mungkin menambahkan dari jawaban dari pemain 3 dan pemain 4? Saya Bu, di sini saya sebagai penonton, nama saya Bu Tri Isnaini. Saya mau menambahkan, saya setuju dengan pemain 3. Orang tua bertengkar di depan anak akan terganggu psikisnya, apalagi sampai KDRT. Kemungkinan hal itu akan
ditiru oleh anak di kemudian hari, Bu. Terima kasih kepada penonton atas jawabannya. Baik ibu-ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita, Ibu Maesaroh. Kepada Ibu Maesaroh, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa yang diutarakan oleh penonton dan pemain ketiga itu benar sekali. Saya hanya ingin menambahkan, hakikatnya orang tua adalah role model bagi anak-anaknya. Orang tua sering sekali berkelahi di depan anak, apalagi secara fisik dapat membuat anak mengalami tekanan emosi dan tentunya berpotensi mengalami masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Sejatinya, anak merupakan peniru ulung dengan apa yang dilihatnya. Dengan kasus Agus di atas, tentunya bertengkar di depan anak dapat menimbulkan juga beragam dampak negatif, seperti memicu stres, merasa cemas dan berisiko depresi, meregangnya hubungan saudara kandung, menjadi lebih nakal, dan merasa sulit bersosialisasi dengan orang lain. Demikian tadi penjelasan dari narasumber kita. Baik ibu-ibu, bagaimana? Masih semangat? Semangat! Oke, kita lanjutkan ya Bu. Saya masuk ke kocokan yang terakhir ya Bu ya. Baik, silakan kepada pemain 4 diambil kartunya. Saya dapat nomor 19. Pemain 4 mendapatkan nomor 19. Silakan dihitung kancingnya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ibu-ibu, saya dapat pesan nih. Pemain nomor 4 mendapatkan pesan. Baik Ibu, saya ambil kartu pesan dan silakan kepada pemain 4 untuk dibacakan pesannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang menjamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Demikian pesan yang telah disampaikan oleh pemain 4. Baik ibu-ibu, sebelum permainan ini berakhir, mari kita dengarkan kesimpulan dari notulis kita. Kepada Ibu Hesti, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai notulis dalam permainan simulasi pola asuh anak dan remaja yang dilaksanakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 bertempat di Kelurahan Jati Uwung. Adapun kesimpulannya, anak yang diperlakukan kasar sejak usia dini memiliki resiko tinggi untuk mengembangkan gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan perilaku atau gangguan suasana hati. Efek buruknya pun bisa membuat anak menjadi kurang bisa mengendalikan emosi, menurunkan sikap percaya diri, lebih sulit diatur. Adapun solusi cara mencegah dampak buruk bertengkar di depan anak yang bisa dilakukan yaitu jika ada masalah sebaiknya bicarakan dengan kepala dingin dan jangan terbawa emosi. Sebisa mungkin hindari bertengkar di depan anak. Carilah tempat yang tenang, misal di dalam kamar atau di luar rumah. Dengan berakhirnya kesimpulan yang telah dijelaskan oleh notulis kita, maka berakhir pula permainan simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital untuk Indonesia Emas bebas KDRT pada hari ini. Gelang sepatu gelang.